Oke, udah? Nyala. Oke, ya. Siap. Oke, sekarang kita masuk ke batch kedua, di mana preheatnya sudah bagus, ya. Kita masuk di 220, ya Bli. Oke. Dengan api langsung minimum. Oke, start. Ya. Persiapan masuk ke turning point. Ini batch kedua. Oke, turning point. Api mulai naik. Kita naikkan api di 7. Kita naikkan api lagi ke 11. Ke 11. 100 naik ke 11. Tahun 10 naik 1. 110 naik 1. Beli. Kemungkinan turning point akan ada di sini di menit ke-6. Dry end akan masuk ke menit ke-6. Setelah 120 naik lagi api sedikit.
120, api naik lagi sedikit. Satu. Ratus 34. Right hand. Otomatis. Iya. Udah disetting tadi. Hah? Udah disetting tadi. Naik 1. Api naik lagi. Dry end minimum 12. Jadi jarak antara turning point dengan dry end ini sekitar 4 menit. 4 menit. Ini sudah masuk akal, make sense. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Satu 145 naik api berapa? Satu kan? Iya. 1 atau 2 boleh. 1 atau 2 boleh. 2 boleh, 1 boleh. Terpulang, jadi datang ini. Terpulang di DE-nya kan ini kita masing-masing bench beda. Kalau mau di sini 6 menit nggak apa-apa, 2 pun oke. Nanti jatuhnya kan ke first crack-nya itu kita mau 13 menit, 15 menit masih oke. Kita dulu ada pertanyaan. Kita lihat wording. Bentar. Ada pertanyaan? Halo Magdalena Tarigan. Halo Jonas Bayang. Cikere Kopi. Di William Edison Coffee Lab, Bang Simon. Hah?
Di mana ini? Di Timon nanya. Halo Bang Andre. Selamat bergabung. Mesin 1 kilo Bang Uyun. Nah. Mesin 1 kilo. Kita puluh merek kan. 85. Halo. Oke, 192 naikkan lagi api sedikit. Naikkan api 2. Naikkan api 2. Jos. Naik 2. Kenapa beli? 180. Ada lagi. Crack. Crack. Nah, didengar suaranya. Udah mulai first track, Bi. Kedengeran nggak? Nah, ini kedengeran nih. First scrap di 200 Bang Uyun. 200. 199 200.
kita persiapan buat espresso base. Espresso base yaitu 1 menit setelah crack. Oke, baiklah itu tadi. Baiklah, saya ingin mengatakan bahwa itulah perbedaan antara batch 1 dan batch 2. Mati napi. Udah. Batch 1 dan batch 2 pasti ada perbedaan yang signifikan untuk dalam setiap roastingan, ya. Jadi kalau di batch 1 dia agak liar, agak susah dikontrol, sedangkan di batch 2 itu kita sudah lebih bisa membagi antara turning point ke dry end lebih pendek dibandingkan dengan dari dry end ke Maillard. Ya, jadi yang tadi turning point ke dry end itu 4 menit, sedangkan dry end ke Maillard dia sudah 6,5 menit atau 8,5 menit lah. Ya. Nah, jadi demikianlah, Maillard harus selalu memang lebih panjang dari turning point. Cuma kalau di batch pertama nggak bisa dihindari karena memang panas dalam drum itu belum maksimal. Bukan kesalahan roaster. Tapi bila hal itu terjadi, maka kita harus pintar-pintar bermain api di saluran setelah setelah turning point itu setelah Maillard selesai, kita harus pintar bermain api di situ gitu. Jadi jangan juga kita kecewa karena memang masih bisa diakali, masih bisa diselesaikan dengan baik. Nah, bila kita mengangkat Robusta itu setelah first crack berakhir, setengah menit setelah first crack berakhir, maka posisi adalah ada di medium. Ya, saya kurang bebas. Bila kita mengangkat take out Robustanya itu setelah setelah first crack berakhir, setengah menit setelah first crack berakhir, maka dia akan berada dalam posisi medium.
Tapi bila kita angkat dalam posisi 1,5 menit setelah first crack berakhir, maka dia dalam posisi after medium. Nah, after medium ini bisa dianalogikan bahwa untuk tubruk manual brewing masih enak, tapi espresso sudah siap. Jadi sebaiknya apabila kita memang hendak meracik espresso, kita harus melewatkan di 1,5 menit setelah first crack berakhir. Ya, kalau memang mau manual brewing, yang paling enak adalah posisinya setengah menit setelah first crack berakhir. Ya, nah Anda harus jeli untuk melihat kapan first crack dimulai dan kapan first crack berakhir. Karena ketika first crack berakhir, dari situlah mulai dihitung level roast yang akan kita hasilkan. Ketika first crack berakhir, disitulah light to medium. Ya, ketika setengah menit setelah first crack berakhir, disitulah medium. Ya, posisi after medium itu ada di 1,5 menit setelah first crack berakhir. Di situ sudah bisa bermain espresso. Tadi sudah kita espresso, besok kita tes lagi espresso. Belum sempat kita ini. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan sekarang. Saya bisa jawab. Ayo, Li. Cukup jelas. Tetap ya kita berpatokan pada densitas biji robustanya. Nah, apabila dalam proses ekstraksi di espresso base Anda menemukan karakter yang tidak berbody, bisa jadi itu memang development kurang panjang. Tapi bisa juga terjadi robusta itu ditanam di ketinggian arabica. Jadi malah dapat sweetnya doang, manisnya dapat, tapi bodinya nggak dapat. Bisa dan sangat sering terjadi. Penghasil robusta itu karena di beberapa slot daerah itu ada yang memiliki ketinggian yang tidak sama. Artinya di Takaro sebagian besar ada yang ketinggian 700, ada yang ketinggian 1200 sampai 1400. Tapi lucunya mereka semua tanam arabica. Apabila kita menanam arabica pada lahan-lahan yang untuk ketinggian robusta, maka yang terjadi adalah karakternya akan seperti robusta. Oke, sebaliknya pun terjadi. Apabila kita menanam robusta di ketinggian di atas 1200, maka karakternya akan seperti arabica. Bodinya tipis kan, dan ada karakter acidnya tinggi gitu. Karena memang bukan peruntukannya. Jadi harap dipahami juga dalam sesi cupping, Anda semua tidak bisa menyalahkan skill roaster, karena bisa jadi memang kesalahannya akan ada juga di tata cara penanaman, di kesalahan altitude missing. Saya hanya menyarankan agar tanya dulu kepada penjual, ini memang ditanam di altitude berapa, di ketinggian berapa gitu. Nah, karakter robusta yang baru kita roasting tadi, mestinya karakter coklatnya akan sangat tinggi sekali. Ya, karakter coklatnya akan tinggi sekali. Kalau beans yang di roasted dengan slow dan berada di atas 13 menit, biasanya faktor natinya sudah berkurang jauh.
walaupun masih ada juga. Tapi degassing pada Robusta itu cukup parah. Ya, Anda sebaiknya menunggu sampai 2-3 hari untuk menikmati Robusta. Bila tidak, rasanya akan sangat seperti asap ya, seperti bau-bau karet terbakar. Nah, saya merasa banyak hal yang bisa kita pelajari dari Robusta ini. Ini kita pelajari untuk Robusta espresso base. Mungkin besok kita live untuk espresso base blend ya. Kita akan campur espresso base blend. Blend itu artinya kita harus menampilkan espresso ke kedai yang bisa memenuhi kebutuhan pilar espresso, yaitu espresso, double shot, cappuccino, latte, americano, doppio, hal-hal seperti itu. Berbeda dengan milk base. Milk base itu adalah espresso milk base adalah espresso yang digunakan untuk bahan dasar minuman-minuman yang sweet base, yang dicampur dengan susu, dengan gula aren, dengan sirup, hal-hal seperti itu. Jadi akan kita bagi dua. Besok mungkin kita belajar untuk base espresso untuk blend antara Arabica dan Robusta. Kita tidak akan belajar blend untuk Arabica besok, tidak akan belajar. Artinya saya bawa dari rumah, tapi kita akan blend di lab ya. Artinya kita lihat, saya akan minta beberapa cover independen, Pak Anton, Pak Nelson, artinya untuk mencicipi blend mana sih yang paling enak. Ya, Li Hendra, oke. Ada pertanyaan? Lombok? Ya, jelas. Santai kelihatannya. Santai. Ya, kita akhiri live untuk hari ini. Ini saya private